Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dio Pratama Wiransyah dengan NIM 09031382328137. Yang terhormat Pak Fatoni STMMRI, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan studi kasus Material Requirement Planning MRT sepeda motor. Baiklah, yang nomor satu itu, jika diketahui produk D, sepeda motor dibuat berdasarkan struktur produk dengan gabungan komposisi bahan baku A, B, dan C seperti pada gambar di bawah ini. Jika diketahui untuk memproduksi barang B, diperlukan bahan baku A, B, dan C, karena kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan tersebut adalah sebagai berikut. Di mana bahan baku A memiliki persediaan di tangan sejumlah 80 dan terdapat mencapai penerimaan pada bulan keempat sejumlah 30. Dan pada bulan ke-8 sejumlah 70, serta stok aman sejumlah 10 dan lead time-nya 2 bulan. Sedangkan bahan baku B memiliki persediaan dengan sejumlah 103 dengan waktu lead time 1 bulan dan stok amannya 25. Untuk bahan baku C direncanakan akan menerima bahan yang sudah dipesan pada bulan ke-4 sejumlah 65 dan bulan ke-7 sejumlah 40 dan pada bulan ke-10 sejumlah 75 dengan waktu lead time-nya 1 bulan. Untuk bahan baku komponen D diketahui permintaan independen selama 12 bulan sebagai berikut. Untuk bulan pertama yaitu 74, bulan kedua 95, bulan ketiga 100, bulan keempat 80, bulan kelima 101, bulan keenam 87, bulan ketujuh 59, bulan ke-8 69, bulan ke-9 65, bulan ke-10 101, bulan ke-11 98, dan 12 itu 88, serta memiliki persediaan dengan sejumlah 25 dan terdapat rencana penerimaan pada bulan ketiga sejumlah 40 dan pada bulan ke-7 sejumlah 76 dengan waktu lead time-nya 1 bulan. Untuk bahan bakunya sendiri, A, B, C, dan D membutuhkan biaya penyimpanan sebesar Rp350 dengan biaya pemesanan Rp350. Saya akan melanjutkan pertanyaannya, itu yang pertama itu tentukan nilai kebutuhan bersih dan waktu pemesanan offsetting untuk komponen bahan baku D untuk 12 bulan ke depan. Lalu yang kedua ada dengan menggunakan metode EOKI, tentukan nilai presiden selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku D dan bahan baku A. Lalu selanjutnya dengan menggunakan metode load for load, tentukan nilai presiden selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku B dan bahan baku C. Lalu yang keempat ada tentukan total biaya yang diperlukan untuk pengelolaan bahan baku A, B, C, dan D. Lalu yang kelima, gunakan model explosion bill of material, tentukan waktu pemesanan offsetting untuk bahan baku A, B, dan C, dan D. Baiklah, di sini saya menggunakan study case sepeda motor, yaitu di mana produk D itu membutuhkan produk C untuk bisa jadi, lalu produk C membutuhkan produk 2A untuk bisa jadi, lalu yang terakhir itu produk D membutuhkan produk 2B untuk bisa jadi, yaitu sepeda motor membutuhkan ECU, sepeda motor membutuhkan mesin, mesin membutuhkan rangka. Baiklah, bahan baku A, rangka memiliki persediaan di tangan 80 menit, lalu bahan baku ECU memiliki persediaan di tangan 103 unit, dengan waktu tunggu 1 bulan, dan stok aman 25 unit. Lalu bahan baku C, mesin merencanakan akan menerima bahan yang sudah dipesan sebanyak 65 unit pada bulan keempat, 40 unit pada bulan ke-7, dan 75 unit pada bulan ke-10 dengan waktu tunggu 1 bulan. Bahan baku komponen D, sepeda motor memiliki permintaan independen selama 12 bulan, yaitu bulan pertama itu ada 74, bulan kedua ada 95, bulan ketiga 100, bulan keempat 80, bulan kelima 101, bulan keenam 87, bulan ketujuh 59, bulan ke-8 69, bulan ke-9 65, dan bulan 10 101. Lalu bulan 11 98 dan bulan terakhir yaitu di bulan 12 88. Terdapat persediaan di tangan itu cuma 25 unit dan rencana penerimaan pada bulan ketiga sejumlah sejumlah 40 dan pada bulan ketujuh sejumlah 76 dengan waktu tunggu 1 bulan. Biaya penyimpanan untuk bahan baku A, B, C, dan D adalah Rp350, sedangkan biaya pemesanan adalah Rp1.500. Baiklah, pertanyaan pertama itu tentukan nilai kebutuhan bersih dan waktu pemesanan offsetting untuk komponen bahan baku D, sepeda motor untuk 12 ke depan. Lalu di sini saya akan menjawab, kebutuhan bersih dan waktu pemesanan bahan baku D, sepeda motor untuk menentukan jumlah kebutuhan bersih, kami menerapkan proses netting, yaitu menghitung selisih antara kebutuhan kotor dengan persediaan yang tersedia dan penerimaan yang dijadwalkan. Proses ini sendiri menghasilkan tabel berikut. Untuk menetapkan kebutuhan bersih, kita harus melakukan netting.
Nah, berdasarkan perhitungan, ini kebutuhan bersih untuk produk B selama 12 bulan adalah 49, 95, 60, 80, 101, 87, 0, 52, 65, 101, dan 98, dan 88 unit di bulan ke-12. Selanjutnya, kami menerapkan offsetting untuk menjadwalkan pemesanan untuk 1 bulan lebih awal sesuai dengan waktu tunggu lead time yang 1 bulan. Hal ini memastikan bahwa bahan tiba tepat waktu untuk produksi. Hal yang kedua itu, pertanyaannya dengan menggunakan metode EOQ, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku D dan bahan baku A. Baik, di sini saya akan menjawab, untuk mengetahui nilai persediaan komponen D sepeda motor, kita harus menggunakan rumus EOQ 2 dikali D dikali K dibagi H dalam akar. Yaitu D itu total kebutuhan bersih dalam satu periode, lalu K itu biaya pemesanan setiap kali pesan, lalu H itu biaya penyimpanan per unit per periode. Nah, di sini diketahui komponen D sepeda motor memiliki D-nya itu sendiri adalah 876 hasil dari penjumlahan yang kita hitung tadi pada tabel. Lalu yang ke K-nya itu 1.500 seperti diketahui pada tabel, pada soal. Lalu H-nya itu 350 seperti diketahui pada soal. Maka didapatkan perhitungan nilai unit loading, yaitu rumus EOQ-nya seperti tadi. Lalu hasil jadinya 2 dikali 876 dikali 1.500 dibagi 350, yaitu jadinya 7.508. Lalu hasil dari akar 7.508 adalah 86,65 dibulatkan menjadi 87 unit. Nah, maka didapatkan perhitungan LLC-nya, yaitu seperti keterangan pada tabel, bulan 149, 95, 60, 80, 100, 87, 0, 52, 65, 101, 98, dan 88. Ukuran lotnya bisa sendiri, ini jadi 87 unit. Lalu kepersediaannya daripada tabel. Dengan total biaya yang dikeluarkan sebanyak sebanyak perhitungan biaya pemesanan. Biaya pemesanan sama dengan jumlah order dikali biaya per order, yaitu 11 dikali 1.500 sama dengan 16.500. Nah, untuk perhitungan biaya penyimpanannya itu rata-rata persediaan dikali biaya simpan per unit, yaitu 613 dikali 350 rupiah, yaitu jadinya 214.550 rupiah. Untuk mengetahui nilai persediaan komponen A, yaitu rangka, kita harus memahami struktur terlebih dahulu dari pembuatan produk. Nah, untuk mengetahui jumlah setting produk A, kita harus mencari terlebih dahulu produk C, yaitu mesin. Nah, untuk di tabel komponen C-nya sendiri, yaitu perhitungan gross requirement untuk komponen C mesin diperoleh dengan cara melakukan offset dari kebutuhan produk induknya, yaitu produk D, sepeda motor. Setelah didapatkan kebutuhan C di setiap produk, di setiap periode, hasil tersebut kemudian digunakan kembali sebagai dasar untuk menentukan gross requirement komponen A rangka. Dengan alur seperti ini, kita bisa melanjutkan proses hingga akhirnya diperoleh net requirement untuk komponen A setelah dikurangi persediaan awal dan atau penerimaan yang sudah direncanakan. Nah, lanjutnya itu ada tabel komponen A, grossnya didapatkan dari offsetting C, mesin, dan hasilnya dikalikan 2 karena untuk membuat produk C membutuhkan 2A rangka, akhirnya didapatkan kebutuhan bersih dari produk A dengan menggunakan safety stock sebanyak 10 dan lead time 2 bulan. Dengan ini kita dapat mencari perhitungan EOQ produk A. Diketahui di sini ada 1.094 D-nya, K-nya 1.500, K-nya 350. EOQ A-nya sama dengan rumus 2 dikali D dikali K dibagi H, yaitu 2 dikali 1.094 dikali 1.500 dibagi 350, yaitu hasilnya cuma 9.737. Dibulatkan menjadi 96,84. Ya, jadinya dibulatkan lagi 97 unit per order. Dengan ini kita ukuran lot LOQ, EOQ produk A sebanyak 97 unit per order. Untuk total biayanya dari produk A itu sendiri, bisa kita lihat di sini biaya pemesanannya ada 12 kali, dikali 1.500 yaitu 18.000. Biaya penyimpanan 621 dikali 350 yaitu 217.350. Nah, lanjut nomor 3 yaitu menggunakan metode lot for lot untuk nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku B dan bahan baku C. Nah, di sini untuk produk B, ECU, pertama kita harus menentukan netting dari produk B. ECU gross dari produk B adalah 2 kali offsetting dari produk B, sepeda motor. Seperti pada tabel, awalnya ada 103 stok unit, periode ke-11 sebelumnya, dan stok 5 unit
di periode ke-12. Di setiap periode stok dibandingkan dengan kebutuhan kotor GR. Jadi kalau stok cukup berarti tidak perlu pesan, tapi kalau stok tidak cukup berarti harus pesan. Nah, kebutuhan net requirement GR stock plus safety stock di sini ditambah plus 25 seperti pada tabel di setiap periode. Nah, setelah mengetahui need requirement dilakukan offsetting for, yaitu memundurkan jadwal pemesanan dua periode lebih awal karena lead time-nya 2 bulan sebelum. Jadi contohnya itu periode 3 butuh 185 unit. Ini 185 unit, tapi karena lead time-nya 2 bulan, di pemesanan dilakukan di periode 1. Baiklah, selanjutnya itu kita akan melihat lot for lot untuk produk B. Nah, saya menggunakan metode lot for lot juga untuk produk B. Nah, sebenarnya metode ini sangat sederhana, yaitu pesan sesuai kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan hasilnya, kebutuhan bersihnya 210, maka saya pesan 210 dan langsung habis dipakai sehingga tidak ada persediaan yang tersisa. Metode penyimpanannya tinggi atau rawan rusak. Karena biaya penyimpanannya tinggi atau rawan rusak. Namun kekurangannya pemesanan jadi lebih sering. Jadi dari kedua metode ini bisa disimpulkan bahwa MRP membantu menentukan waktu pemesanan yang tepat, sedangkan lot per lot membantu menghindari penumpukan stok. Nah, dengan ini dapat dihasilkan perhitungan produk BEC itu sebagai berikut. Di rekap biaya produk B, lot for lotnya itu frekuensi pesannya 10 kali dalam bulan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu biaya pemesanannya 10 dikali 1.500 yaitu 15.000. Lalu biaya penyimpanannya 0 rupiah, total biaya 15.000. Selanjutnya kita menghitung lot for lot untuk komponen C, yaitu mesin. Nah, di sini ada tabelnya. Untuk komponen C, tabel perancangan kebutuhan untuk komponen C ini, saya mulai dari kebutuhan kotor tiap periode. Lalu saya cek apakah ada stok atau penerimaan barang yang sebelumnya yang bisa menutup kebutuhan tersebut. Kalau tidak cukup, maka langsung dianggap sebagai kebutuhan bersih. Setelah itu, karena lead time-nya 2 periode, maka saya mundurkan jadwal pemesanannya 2 periode sebelumnya. Jadi misal periode 3 butuh 90 unit, maka saya pesan di periode 1. Dengan cara ini, saya bisa pastikan komponen C selalu datang tepat waktu tanpa kekurangan stok. Dilanjutkan hasil kebutuhan bersih produk C, ini dapat melakukan lot for lot. Untuk komponen C, saya juga menggunakan metode lot for lot, prinsipnya sama, yaitu sangat sederhana. Prinsip periode saya pesan sesuai kebutuhan bersih tanpa menyisakan stok. Misalnya kalau periode 2 butuh 95 unit, maka saya pesan 95 unit. Sama persis sebelumnya, dengan sebelumnya. Nah, jadi bagian persediaan selalu nol. Metode ini cocok untuk komponen yang tidak ingin disimpan lama agar gudang tidak penuh dan biaya penyimpanan tetap rendah. Dengan ini didapatkan hasil, kita lihat di sini, hasilnya frekuensi pesanannya itu 10 kali dalam bulan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, sama seperti sebelumnya. Lalu biaya pemesanannya itu 10 kali 1.500, yaitu 15.000. Lalu biaya penyimpanannya itu 0 rupiah. Dikarenakan stok akhir selalu nol tanpa safety stock. Total biayanya itu adalah 15.000. Baiklah, kita lanjut lagi ke soal nomor 4, yaitu tentukan total biaya yang diperlukan untuk pengelolaan bahan baku A, B, C, dan D. Total biaya A, B, C, dan D-nya itu bisa kita lihat di sini pada tabel. Untuk grand total biayanya itu, kalau kita jumlahkan semuanya itu ada 496.400. Tabel tersebut merangkum biaya pengelolaan persediaan untuk setiap komponen. Komponen sepeda motor menggunakan metode EOQ dengan 11 kali pemesanan, biayanya bisa kita lihat itu adalah 16.000. Biaya penyimpanannya adalah 214.055 rupiah dan total biayanya adalah 231.005 rupiah kalau dijumlahkan. Lalu komponen A-nya itu rangka jika menggunakan metode EOQ dengan 12 kali pemesanan. Biaya pemesanan yang pertama itu adalah 18.000, biaya penyimpanannya itu ada 217.035 rupiah dan total biayanya 235.350. Komponen C-nya, mesin menggunakan metode lot for lot juga dengan 10 kali pemesanan. Biaya pemesanannya adalah 15.000 dan biaya penyimpanannya adalah 0. Sehingga total biayanya cuma 15.000. Lalu komponen BS itu menggunakan metode lot for lot dengan 10 kali pemesanan. Biaya pemesanan adalah 150.000. Biaya penyimpanan adalah 0 rupiah dan total biayanya adalah 15 rupiah. 150.000 sebenarnya guys. Ini ada terdapat salah penulisan. Ini seharusnya 15.000 juga. Tabel ini menunjukkan perbandingan biaya yang dikeluarkan setiap komponen dengan metode yang berbeda. EOQ dan lot for lot yang diterapkan untuk mengelola
persediaan secara efisien. Lanjut sih. Selanjutnya ada soal terakhir yaitu menggunakan model explosion bill of material. Tentukan waktu pemesanan offsetting untuk bahan baku A, B, C, dan D. Baiklah, untuk jawabannya itu sendiri di komponen D, kita melakukan offsetting produk D sepeda motor akan digunakan sebagai gross untuk produk C. Jadi, eh, tabel C ini menggunakan kebutuhan kotor, menggunakan kebutuhan bersih dari komponen D untuk menjadikan kebutuhan kotor pada komponen C. Nah, jadi di sini ada mesin juga. Offsetting produksi mesin akan digunakan sebagai kebutuhan kotor untuk produk A, rangka, namun dua kali dikarenakan membuat produksi mesin membutuhkan dua rangka. Nah, di sini bisa dilihat juga komponen dua rangkanya ini lalu melakukan penambahan 10 di dari net requirement-nya. Lalu komponen B itu untuk barang B itu grossnya yang digunakan adalah offsetting dari produk B, namun dikali dua karena satu produk B, sepeda motor itu membutuhkan dua B, yaitu ECU. Dengan itu menghasilkan pola. Nah, table offsetting-nya itu bisa kita lihat di sini kebutuhan si mesinnya, lalu kebutuhan A rangkanya, lalu kebutuhan B ECU-nya. Ya, secara singkatnya itu rangka A harus dipesan 2 bulan sebelum kebutuhan mesin C muncul. Mesin C harus dipesan 1 bulan sebelum kebutuhan sepeda motor D muncul. Lalu ECU B harus dipesan 1 bulan sebelum kebutuhan sepeda motor D muncul. Baiklah, mungkin mungkin segini saja yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri apabila ada salah kata. Saya mohon ampun dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.